Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Vlog Deden. Kali ini gue pengen membahas kejadian yang dimana membuat hati saya dan bahkan para pecinta ulama dan habaib yang ada di seluruh dunia pasti melihat video pada tayangan ini ya. Sudah pasti mengecam perbuatannya nih, dan mereka dengan santai, dengan ria, dengan sukacita, dengan bahagia, seolah-olah mereka itu sudah berada di jalur rel yang benar dalam menyampaikan, dalam melakukan tindak tanduk yang mereka anggap sebagai nilai ibadah yang sempurna di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal perbuatan itu adalah perbuatan tolol, perbuatan bego, perbuatan yang biadab, yang sama sekali tidak mencerminkan seseorang itu adalah contoh akhlak daripada umat muslim yang dimana yang dicontohkan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Ini adalah perilaku yang sangat di luar nalar ya. Boleh ditanya pemabuk ya, coba lakukan perbuatan yang ada dalam video ini ya. Mereka menghancurkan makam seorang ulama dari kalangan Ba'alawi, apapun itu negaranya, apapun itu rasnya, selagi dia umat muslim, maka dia adalah saudara kita. Itu yang benar. Tapi kenapa yang dilakukan oleh yang sudah beredar di media ya, katanya ini dari PWILS, apapun itu ormasnya, apapun itu golongannya, perbuatan yang dilakukan pada video ini, yang dilakukan di Winongan Pasuruan, yang dimana katanya ini yang sudah beredar di media, makam dari keluarga Habib Umar bin Hafiz yang ada di Hadramaut, masih injitnya, entah itu dari jalur ibunya. Yang pasti ini adalah perbuatan dan tidak bisa kita diamkan. Jikalau itu terjadi di Indonesia, di Jakarta ya, entah apa yang akan terjadi pada tuh makhluk, ribuan bahkan jutaan bahkan menggeruduk para oknum biadab yang tidak punya otak, yang tidak punya akal, dengan seenaknya mereka membongkar. Jikalau itu mereka anggap sebagai makam palsu, seharusnya mereka tabayun dengan ulama, orang-orang sepuh, para habaib yang ada di sana. Jikalau di situ ada perbuatan yang melanggar syariat, tabayunkan, baru kamu melakukan eksekusi. Jikalau ada jawaban sesuai dengan apa yang kalian inginkan. Ini tidak, hanya sekelompok kalian menghasut sebagian orang lain untuk mengikuti akhlak buruk kalian, menghancurkan makam seorang muslim, yang dimana seorang muslim itu harusnya bersatu, mempererat tali persaudaraan yang kuat. Ini aneh sekali. Kalian belajar untuk memiliki sikap toleransi di tempat kami nih, di daerah terpadat se-Asia Tenggara, tepatnya di Jalan Jembatan Besi, Kecamatan Tambora. Kalian ketik di Google ke Kecamatan Tambora, ada wihara. Ya mungkin wihara tersebut usianya lebih tua dibandingkan umur saya yang hampir menginjak 40 tahun ini. Ada di area muslim, yang dimana di sini mayoritas muslim. Ada tempat wihara, tempat peribadatan agama lain ya, yang tidak kami ganggu sebagai umat muslim, tidak kami acak-acak seperti apa yang kalian lakukan.
kami memiliki otak. Walaupun kita beda akidah dengan mereka, tapi kita menjaga persatuan. Kalian teriak-teriak sebagai penjaga Wali Songo, tapi tidak mengikuti dakwah dari para Wali Songo, yang dimana beliau-beliau adalah ulama besar yang menjaga norma keagamaan, yang dimana mereka tidak pernah menabrak syariat Islam. Akhlak yang mereka ajarkan adalah dengan dakwah dengan yang santun, dengan dakwah merangkul, bukan memukul seperti kalian. Saya ahli maksiat aja ogah melihat tingkah laku kalian. Geram saya di sini. Dan para muhibin yang ada di Jakarta ini geram dengan pelakuan Anda. Dan alhamdulillah sudah diproses secara hukum ya. Lihat pada gambar tadi malam ya. Masyarakat pecinta ulama habaib berkumpul di Polsek Winongan, Pasuruan. Tapi tetap mereka ini menjaga ketertiban, tidak ada yang chaos. Itu adalah amanah dari para ulama di sana untuk menjaga persatuan dan keamanan. Itu baru umat muslim yang cerdas, yang gedebak-gedebuk. Bisa aja mereka melakukan perbuatan anarkis karena ulah kalian, tapi mereka masih menjaga amanah para guru-guru mereka untuk tertib sampai proses ini berjalan dengan lancar. Tapi ingat, kalau ini tidak diproses secara hukum yang seadil-adilnya, maka hati-hati umat muslim yang ada di Indonesia akan melakukan dengan caranya mereka masing-masing. Semoga ini tidak terjadi. Sangat memalukan. Kuburan kagak salah, lu hancurin, lu bongkar, lu coba itu. Kalian ini manusia apa iblis? Lo coba itu. Ini najis gua mah, bener. Ketika laku kalian di video ini ya, dengan bangganya mengatasnamakan Islam. Itu bukan cerminan umat muslim yang Anda lakukan. Kebrutalan Anda lebih biadab dari iblis. Nggak habis pikir saya. Asli, miris. Seharusnya mereka ini mengedepankan tabayun. Jika sudah dikasih informasi bahwa itu betul ada ahli waris makamnya dan ada jenazahnya di dalam, kalian nggak seenak-enaknya seperti itu. Semoga kalian mendapatkan hidayah ya. Tapi tetap proses hukum harus tetap dijalankan. Kami tunggu sikap yang dilakukan oleh kepolisian di sana ya, yang sedang berjalan proses ini. Kita berharap keadilan ini ditegakkan, karena kalau tidak sampai diproses secara adil dan tidak ditangkap para pelakunya, maka para penista, para bajingan, orang-orang yang ingin pecah belah bangsa Indonesia ini akan terus bermunculan. Nanti datangin makom ini, makom ini, makom ini. Rasis sekali kalian. Itu mau Islam dari Vietnam, mau dari Thailand, mau dari Cina, mau dari Arab, mau dari Yaman, selagi itu Muslim, satu akidah dengan kita. Walaupun berbeda mazhab, tapi kita tetap bersatu, persaudaraan. Ingat Indonesia, berbagai macam agama, apa? Tidak ada yang saling mengganggu. Kalian ngakunya sesama muslim, tapi kalian mengganggu. Yang diganggunya adalah makam lagi. Lo coba itu. Miris saya dengan kejadian ini ya. Apa yang nanti akan diceritakan oleh cucu cicit kalian, sedangkan tingkah laku kalian seperti itu. Apa yang kalian banggakan? Apa prestasi kalian untuk agama? Apa yang sudah kalian perbuat untuk agama? Berarti ente ini bukan
bagian daripada pecinta ulama. Katanya ngakunya ente pecinta ulama Nusantara lah. Ulama-ulama yang ada di Indonesia ta'zim, dan bahkan ada dari kalangan habaib menjadi guru, semacam dari pendiri NU Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kalian yang tidak suka perdamaian di Indonesia, pergi dari Indonesia. Kira kalian yang paling pribumi, yang mengaku paling NKRI. Gua juga pribumi, nggak kayak lu banget, jauh. Bahkan gue hidup di tengah-tengah yang beda agama di Jakarta, bro. Tapi tetap menjaga kerukunan. Kita memberikan contoh bahwa umat Islam adalah yang senantiasa menjaga kerukunan antar agama. Selagi agama kita tidak diganggu, kita juga tidak boleh mengganggu. Selagi tempat ibadah kita tidak diganggu, kita pun tidak boleh mengganggu. Itu baru Islam rahmatan lil alamin, untuk keselamatan penduduk yang ada di dunia. Sekian dari saya. Mudah-mudahan kejadian ini yang terakhir, dan bagi kalian yang menghancurkan, dihukum proses secara seberat-beratnya, dan balikan lagi itu makam, dirapin lagi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.